Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Toko Mandiri Indonesia? Ketemu lagi dengan saya Nafi, tim Toko Mandiri Indonesia. Saya dapat pertanyaan yang sangat menarik dari banyak sekali pemula yang mau belajar bisnis retail atau pemula yang mau mempelajari tentang bisnis minimarket mandiri. Ya, jadi ini adalah video khusus untuk pemula yang profesional atau yang sudah pro, yang sudah buka toko. Sebaiknya tidak nonton ini, tetapi kalau mau sharing tidak masalah. Jadi banyak sekali orang-orang baru yang masuk ke channel Toko Mandiri Indonesia. Saya ucapkan selamat datang. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe supaya kami Toko Mandiri Indonesia lebih bersemangat bikin konten edukasi ini. Yang kedua adalah pertanyaannya adalah Mas, saya pemula, bagaimana bisa sukses di bisnis ini? Jadi yang pertama mau saya jelaskan adalah konten ini atau bisnis ini sifatnya adalah edukasi atau sifatnya adalah edukatif. Bagaimana kita mengedukasi untuk calon-calon pengusaha minimarket atau pengusaha retail supaya tahu arahnya begitu. Nanti yang berperan banyak adalah si pengusahanya sendiri atau Bapak Ibu sekalian, karena ini saya analogikan seperti tutorial bela diri praktis. Kan nggak hanya sekedar kita tahu caranya terus bisa, kan enggak, tetap harus ada latihannya, terus latihan kuda-kuda dan sebagainya. Sama halnya ketika ini adalah edukasi minimarket. Ketika kita sudah paham, mestinya kita akan lebih mudah untuk step by stepnya. Tetapi teman-teman semuanya atau sahabat Toko Mandiri Indonesia yang baru mesti akan menghadapi kesulitan, akan menghadapi mungkin ada kerugian mungkin nanti di tengah jalan. Tetapi yang paling mau saya sampaikan adalah yang penting tahu dulu konsepnya. Maka ini saya mau sharing atau berbagi terkait masalah kelebihan dan kekurangannya bisnis minimarket ini. Begitu. Jadi saya ngomong dulu, yang pertama adalah keuntungannya, yang kedua adalah kekurangannya. Ya, yang jelas yang pertama, kelebihannya dulu. Yang pertama adalah ini fakta. Tahan pandemi. Ya, pandemi 2 tahun kurang lebih kemarin kita tokonya malah terus berkembang. Ya, saat ini yang kami kelola sendiri sudah ada 8 toko yang dikelola Toko Mandiri Indonesia, dan itu berkembang di saat pandemi. Jadi pandemi tidak sedikit pun tidak mengurangi perkembangan minimarket atau kebutuhan pokok, karena mau pandemi atau tidak, mau lockdown atau tidak, mau di rumah atau tidak, itu kebutuhan pokok, kebutuhan sembako, kebutuhan sehari-hari tetap. Ya, terus lagi plusnya adalah bisa jual apa saja. Tak kasih tanda kutip ya, jual apa saja dalam tanda kutip ya, maksudnya adalah mestinya adalah yang halal, yang ada BPOM-nya begitu ya. Jadi bisa jual apa saja karena kita adalah di KBLI-nya yang diizinnya itu adalah jual barang ecer. Jadi banyak mitra kita itu yang jualan pupuk ada di tokonya, jualan mainan, jualan aksesoris, jualan pernak-pernik, jualan oleh-oleh, banyak sekali, bebas. Apa saja untuk pelengkap bebas. Karena yang barang yang kita jual di minimarket adalah barang yang mendesak, barang penting, dan barang pelengkap. Pelengkap itu banyak sekali. Mendesak itu seperti apa contohnya? Saya selalu ngomong, mendesak itu adalah item yang tidak bisa tergantikan, seperti susu box, popok, itu nggak bisa tergantikan. Terus kebutuhan baby itu biasanya nggak bisa tergantikan. Sama kebutuhan penting itu seperti sembako. Sembako itu penting, bisa tergantikan dengan merek lain, substitusi bisa. Tetapi kalau orang beras pasti butuh, tapi mereknya lain-lain. Tapi yang ketiga adalah item pelengkap. Item pelengkap ini bisa apa saja ya, yang jual apa saja ini. Ya. Terus yang ketiga adalah keunggulannya adalah barang tidak mudah rusak. Ya, jadi barangnya adalah istilahnya kita tidak jualan barang mateng. Ya, kita tidak jualan barang-barang yang hanya usia sehari 2 hari, tapi usianya bisa 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan bertahun-tahun ada. Bahkan ada yang tidak ada expirednya. Tetapi
saya sampaikan bahwa nanti akan saya bahas terkait masalah kekurangannya ya. Jadi ini saya bahas kelebihannya dulu. Yang pertama tahan pandemi, yang ketiga kita bisa jual apa saja, yang kedua barang tidak mudah rusak ya. Terus juga apa namanya, ketika kita sudah tahu ini, maka kita harus tahu kekurangannya. Kekurangannya apa kalau bisnis ini ya? Yang pertama adalah SDM ya, karena tidak mungkin kalau kita bisnis ini besar tetapi dikelola sendiri, tidak mungkin. Makanya SDM ini, pengembangan SDM, pemilihan SDM ini sangat penting sekali. Jadi mereka adalah yang sangat berkontribusi untuk membantu kita membuat toko kita sukses ya. Karena apalagi SDM zaman sekarang beda kayak dulu. Jadi SDM sekarang itu sama era dulu itu beda sekali. Kalau menurut saya memang apa ya, istilahnya cara pendekatannya yang harus beda. Nggak seperti dulu, cara pendekatannya yang harus beda. Karena sekarang sudah zamannya teknologi, zamannya kemudahan informasi. Jadi memang cara pengaturannya, cara pendekatannya beda SDM dengan sekarang sama dulu ya. Terus yang kedua adalah ketersediaan stok atau recommendation order ya. Kalau teman-teman bisnis waralaba minimarket nasional, teman-teman menjadi investor ya, dan juga mikir lagi. Tetapi ketika toko mandiri, toko milik pribadi, artinya teman-teman tetap harus menjadi pelaksana juga, jadi pengusaha juga. Artinya tetap harus memikirkan yang namanya stok. Jadi bagaimana stok itu selalu lengkap, PR-nya itu ya. Terus yang ketiga, ketika kita salah order atau kebanyakan order, terutama food, musuhnya adalah nanti, atau ketika penjualan kita kurang bagus, musuhnya kita nanti apa? Adalah barang expired ya. Loh Mas, ini katanya barang tidak mudah rusak, expirednya panjang, kenapa kok expired jadi kekurangan? Karena maksud saya begini, tidak mudah rusak adalah usianya minimal itu enggak sehari 2 hari begitu, tapi bisa berbulan-bulanan atau tahun-tahunan. Nah ini maksudnya expired adalah ini menjadi momok kita ketika barang itu memang tidak laku gitu, pasti nanti akan expired. Maka kita biasanya bisa siasati dengan promo. Terus ada juga yang sering menjadi pertanyaan adalah, Mas, barang hilang. Kalau menurut saya ini tidak saya masukkan ke sini barang hilang, karena semua pekerjaan apapun tetap ada resikonya barang hilang. Jadi ini tidak menjadi spesifik minimarket. Jadi menurut saya minimarket itu yang penting kita paham ini dulu ya, ini keuntungannya, ini kekurangannya. Artinya ketika kita siap dengan ini, ketika siap dengan yang namanya kekurangannya, siap, oh SDM saya sudah bisa, stok saya mampu, expired, oke lah, nanti saya banyak promo, saya banyak treatment, saya banyak di media sosial, saya pinter marketing, oh itu enggak masalah, gas saja berarti. Tapi ketika tidak siap dengan 3 ini, ya jangan harap bisa sukses gitu. Kecuali kalau mau sukses di minimarket atau di retail, jadilah investor di waralaba minimarket nasional ya. Itu sudah saya bahas kemarin, juga ada plus dan minusnya mau mandiri atau minimarket nasional. Sementara begitu, dari saya, jika ada sharing atau tambahan silahkan, saya terbuka, karena ilmu pengetahuan sifatnya adalah terus mengikuti perkembangan zaman. Apa yang saya sampaikan saat ini mungkin 5 tahun, 10 tahun akan berbeda, kebenarannya akan berbeda terkait pengetahuan masalah minimarket retail ya. Yang abadi adalah perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.